Ini tema yang selanjutnya, Islam dan Politik pada Era Orde Baru, Fusi Partai Politik dan Asas Tunggal Pancasila. Mungkin kalian banyak mendengar kisah-kisah tentang Orde Baru, jadi ini juga satu pengetahuan untuk kita ya, bagaimana perkembangan politik pada masa itu. Nah, ada beberapa yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama tentang dui fungsi ABRI, kemudian ada fusi partai, ada program P4, dan asas tunggal Pancasila. Jadi kalau ABRI itu dulu berdiri setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, kemudian pada mulanya laskar-laskar ini didirikan secara lokal ya, dan ini tidak terorganisir dengan baik. Kemudian akhirnya tanggal 22 Agustus 45 setelah proklamasi didirikanlah Tentara Indonesia ya. Ini disiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, kita langsung ke Orde Baru, ini biasa disebut dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, ABRI ini dia pada tahun 71 ini sebutannya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan di semua angkatan ada, misalnya ada di darat TNI AD, ada TNI AL, ada TNI AU gitu. Konsep dui fungsi ABRI ini pertama kali digelontorkan tahun 58. Jadi menurut Nasution, Jenderal Nasution, TNI itu bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara barat, dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Nah, dui fungsi ABRI merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Nah, sehingga dampak dari dui fungsi ABRI ini ada perwakilan ABRI di pemerintahan ya. Misalnya bahkan di DPR, di MPR dulu itu ada jatah ABRI gitu. Jadi kalau sekarang kan terpisah, ABRI hanya untuk pertahanan keamanan. Kalau zaman Orde Baru dulu selalu ada perwakilan ABRI itu di semua lini pemerintahan itu ada gitu. Sehingga pada masa Orde Baru penyelenggaraan negara ini biasanya banyak juga didominasi oleh ABRI. Lalu untuk masalah Islam dan politik pada Orde Baru, tepatnya tahun 71 ini ada fusi partai ya. Ada apa namanya? Ada 4 yang diinikan oleh Orde Baru. Misalnya memberi peran dan posisi khusus pada ABRI, tidak hanya sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga kekuatan sosial politik. Kemudian Golkar itu pokoknya punya pemerintah gitu ya. Meluncurkan kebijakan sistematis depolitisasi semua kegiatan sosial politik dan mengisi badan perwakilan negara dalam 2 cara, menunjukkan wakil-wakilnya dari atas dan dengan memilih mereka melalui pemilihan umum. Jadi ditunjuk misalnya ditempatkan siapa di posisi apa gitu ya. Kemudian Golkar itu dimenangkan karena PNS dan keluarganya, kemudian ABRI itu harus ke Golkar. Kalau sekarang kan dibebaskan ya, boleh memilih kemana saja. Bahkan PNS sekarang tidak boleh berpolitik gitu ya, tetapi dia boleh menyalurkan aspirasi politiknya ketika pemilu mau nyoblos partai apa saja boleh, jadi tidak harus Golkar. Tapi kalau masa Orde Baru dulu, semua harus aspirasi politik PNS dan keluarganya itu ke Golkar. Nah, akhirnya dengan kemenangan besar Golkar ini, pemerintah punya operasi khusus mempercepat program penyederhanaan partai politik. Jadi pada tahun 71 itu ada 9 partai politik, dipres menjadi 3. Nah, jadi yang partai-partai Islam, ada 4 partai Islam saat itu dipres, dimasukkan ke dalam P3. Kemudian partai-partai yang nasionalis, yang Kristen atau yang Katolik gitu ya, itu masuk ke PDI. Lalu yang Golkar ini itu tadi yang PNS dan ABRI itu semua keluarganya itu masuk ke Golkar. Partai, para politisi sipil dan ideologi ini tidak memberikan kontribusi apapun dalam upaya menciptakan integrasi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena jadi dianggap latar belakang fungsi partai ini, partai itu dianggap sebagai sumber konflik gitu ya, membuat ketidakstabilan politik karena biasanya partai itu lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan masing-masing dibanding kepentingan bangsa.
Kemudian jumlah partai dan ideologis yang dianut ini biasanya identik dengan jumlah konflik yang dihasilkan. Jadi menurut Orde Baru, semakin banyak partai, semakin banyak konflik. Nah, semakin sedikit partai, semakin gampang dikontrol. Gitu. Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, sehingga jumlah partai ini harus disederhanakan. Tidak hanya partai ya, bahkan organisasi-organisasi dulu dipaksa untuk berasaskan Pancasila ya, termasuk misalnya HMI dulu pernah yang tidak boleh berasaskan Islam tetapi harus berasaskan Pancasila, dan beberapa organisasi itu juga dipaksakan seperti itu. Kalian dulu nggak pernah ngerasain program P4? Saya dulu waktu SMP pernah ya ada pelatihan P4 gitu ya, jadi semua itu dicekokin gitu ya tentang P4 ini, program P4. Ini tahun 78. Ini merupakan penjabaran dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, P4 ini menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mengamalkan ajaran dan nilai Pancasila itu dalam semua aspek kehidupan. Nah, kemudian pemberlakuan asas tunggal Pancasila, ini tadi jadi sudah Golkar menjadi Pancasila ini menjadi satu-satunya asas bagi semua partai politik dan termasuk Golkar. Kemudian pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan. Baik itu organisasi pemuda, organisasi masyarakat, pokoknya semua organisasi itu tidak boleh berasaskan Islam atau berasaskan apapun selain Pancasila. Semua harus berasaskan Pancasila. Lalu langkah awal untuk memberlakukan asas tunggal Pancasila ini pada tahun 82 dan tahun 83, ini menurut Soeharto, ideologi alternatif selain Pancasila yang masih dikemukakan di Indonesia ini dilarang dan harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, itu ya tentang Islam dan politik pada masa Orde Baru.